Itu bagus. Jangan lihat area kelamin. Nah, itu kan bikin orang jadi risih gitu. Masa mau hipnotis orang lihat area kelamin? area Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin. Saya Rohim. Nah, di channel Hipnotis Indonesia ya, Mas Rohim. Jadi Ya. di kesempatan kali ini kita akan menjawab begitu banyak pertanyaan dari teman-teman. Jadi banyak orang yang bertanya tentang hal ini gitu loh. Gimana sih caranya membuat seseorang yang akan kita hipnotis itu merasa nyaman? Biasanya mungkin kalau kriterianya nyaman berarti lebih ke hipnoterapi gitu ya. Kalau hipnotis untuk permainan kan ya terserah mau nyaman mau enggak, yang penting nanti acaranya berjalan lancar gitu. Nah, berdasarkan pengalaman dari Mas Rohim selama ini juga hipnoterapi gitu ya, gimana supaya mereka bisa lebih nyaman gitu, mungkin di-share tips-tipsnya. Nyaman yang pertama adalah Anda memandangnya juga nyaman ya. Areanya area yang nyaman. Jangan area yang tidak nyaman. Misalkan pandang mata, pandang hidung, ini bagus. Pandang mulut, pandang eye contact ya, itu bagus. Jangan lihat area kelamin. Nah, itu kan bikin orang jadi risih gitu. Masa mau hipnotis orang lihat area kelamin? Area rambut ke atas ini membuat orang jadi menolak gitu. Lihat telinga terus ya, jadi orang jadi gak nyaman. Selalu eye contact. Ini cara awal Anda membuat orang menjadi nyaman sebelum dihipnotis. Kemudian saya rasa suara yang jelas ya, suara itu didengar jelas sehingga dia juga tidak apa sih gitu. Jadi orang menjadi nyaman untuk mendengarkan bimbingan kita atau sugesti kita. Itu. Kalau cara lain ya tinggal dipahami sisi hipnosisnya, mau diinduksi atau dilakukan pre-talk dulu, analisa masalah dulu, atau memang langsung dilakukan sugesti. Ketika sudah nyaman, diarahkan sugesti-sugesti yang like trance ya. Bolehkah Anda duduk di sini? Ya, itu ketika dia mempersiapkan, dia sudah masuk dalam arah yang sedikit mengikuti arah kita, sudah masuk dalam uji sugestibilitas yang kita nanti bisa lakukan induksi. Gitu. Kalau Pak Erwin sendiri? Mungkin yang perlu saya tambahkan, kalau tadi kan dari attitude ya, dari tingkah laku kita secara fisik gitu ya, merespon mereka gitu. Nah, juga perlu dipahami banyak para hipnoterapis gitu ya, karena mereka merasa mungkin jam terbangnya lebih tinggi gitu ya, atau mungkin sudah sangat sering bersentuhan dengan problem-problem semacam seperti itu gitu ya. Di dalam sebelum memulai sesi hipnoterapi ya, sesi pre-talk terlebih dahulu, kadang itu ada beberapa yang justru terjadi perdebatan argumen gitu. Jadi klien itu merasa semacam seperti ini bla bla bla, terus semua yang dari klien itu dipatahkan oleh si hipnoterapis. Ini akan sangat membuat mereka tidak nyaman. Kita harus benar-benar menjaga yang namanya accept, utilize. Artinya jadi pendengar yang baik itu ya. Jadi saya udah kemana-mana, udah berat, permasalahan saya itu sudah saya cari solusi ke sana kemari, sudah berbagai cara saya gini. Dia nggak, ini itu cuma ilusi kamu. Kalau sudah dari awal semacam seperti itu ya, tingkat kepercayaan mereka terhadap kita akan sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Bahkan bisa jadi nggak jadi terapi, nggak jadi belajar ya. Wah, ini tidak mendengar curhatan saya. Nggak mengerti apa yang saya rasakan. Biasanya kan seperti itu. Kita harus setidaknya memberi kesempatan mereka untuk berbicara, mengiyakan apa kata mereka dan sebagainya, karena mereka yang benar-benar merasakan gitu. Seperti yang penting kita tidak terus kemudian ikut-ikutan terlarut terhadap itu, malah nggak jadi terapi, dua-duanya depresi gitu. Yang penting kan kita tetap punya pedoman gitu ya, tapi kita tidak terus kemudian memaksakan pedoman kita semuanya dari awal dengan perdebatan-perdebatan nggak penting gitu kan, bikin nyaman. Ini saya ingat kontrak hipnotis yang ada di IHA ya. Jadi sebelum terapi kan ada tujuanmu apa, terus apa yang pernah kamu lakukan untuk menangani masalah ini. Nah, itu kan ditulis ya. Iya, di sesi pre-talk ya. Di sesi pre-talk nanti akan jadi bahasan yang menarik. Jadi menjadikan kenyamanan terhadap klien. Nah, mungkin orang-orang yang hipnoterapi yang saya kadang dapat gitu ya, saya datang ke sana kok nggak berhasil ya, bahkan dia malah tidak mendengar apa yang saya curhatkan. Mungkin dia tidak punya kertas kontrak ini. Ya, jadi tidak ada
apa masalah kamu yang kamu selesaikan, apa yang pernah kamu lakukan untuk menyelesaikan ini, tidak ada ditulis di situ. Maka dia asal-asalan menghipnoterapi orang, asal di shock. Kadang saya tuh di shock nggak tidur, katanya dia bilangnya tidur, tapi saya nggak tidur. Jadi saya nggak berhasil. Saya mengikuti saja. Apakah itu benar hipnoterapi seperti itu? Akhirnya menyalahkan konsep hipnoterapi. Nah ini ya saya tidak menyalahkan belajarnya di mana ya. Mungkin kurang banyak tongkrong mungkin ya. kurang mempelajari sisi kenyamanan klien, induksi yang tepat, teknik yang tepat. Akhirnya terjadi miskomunikasi ya tentang hipnoterapi dengan hasil yang dicapai. Nah sebaiknya kalau memang belajar di kami nanti di level 2 dapat tulisan kontrak itu ya, namanya apa? Kontrak. Formulir ya, yang bisa Anda gunakan untuk mencermati klien, mencermati apa yang menjadi tujuan klien dan apa yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Jadi Anda bisa melakukan dengan sugesti yang tepat, dengan teknik yang tepat, akhirnya tidak jadi masalah dan menjadikan nyamannya klien terhadap kita. Ya mungkin itu. Jadi yang lain saya nggak tahu. Apakah ada semacam formulir kontrak itu atau asal-asalan? Nah seperti itu sih. Jadi memang harus diperhatikan gitu ya. Jadilah pendengar yang baik dan juga Anda harus menjelaskan sejelas-jelasnya tentang apa yang akan terjadi proses hipnoterapinya. Nanti lepas dari sana, misalnya Anda memberikan suatu jenis anchor atau apapun, nanti harus dilakukan dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa? Kenapa harus melakukan ini dan lain sebagainya? Apakah nanti selepas dari hipnoterapi perasaan ini akan sama sekali hilang dari diri saya atau seperti apa? Nah itu harus dijelaskan semuanya sampai benar-benar clear. Saya selalu sebelum masuk ke hipnoterapinya selalu saya tanyakan, mungkin ada pertanyaan apapun, udah paham ya, nanti akan yang harus kamu lakukan. Saya kalau mereka sudah paham, saya coba tanyakan. Jadi nanti akan ada sesuatu yang kamu lakukan apa? Oke, kalau dia udah menjawab, udah setuju, dan itulah yang akan membuat perubahan dalam diri kamu. Jadi kita sama-sama enak gitu ya, sudah nyaman dan tahu persis apa yang akan terjadi, tahu persis apa yang akan dilakukan. Dan kemudian nanti kurang lebih hasilnya semacam seperti apa juga mereka sudah dapat gambaran. Jadi ada hasil ya, ada timbul kenyamanan, ada hasil yang didapatkan, akhirnya sembuh dari masalahnya. Gitu. Dan itu sangat penting. Kadang memang bisa dipahami dari sisi fisik. Orang menolak kan kadang memikirkan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan, biasanya agak mukanya agak aneh gitu loh. Tapi kadang hipnoterapi tidak menyadari itu, asal dilabrak aja teorinya. Pokoknya sugestinya dibaca terus. Akhirnya si orang ini padahal nggak nyaman, disok sakit. Waduh sakit tangan saya gitu. Tapi tidak dipahami oleh hipnoterapis, akhirnya ya tidak terjadi tujuan yang diinginkan. Jadi harus memahami ya agar nyaman, agar menjadi berhasil hipnosisnya. Mungkin itu. Oke. Jadi ada tambahan? Tidak. Tambahnya nanti di kelas saja. Gitu. Jadi kalau misalnya masih kesulitan bagaimana cara membuat klien nyaman, Anda itu nyaman, nantinya Anda bisa belajar di kita ya, terutama di level 2 nanti Advanced Hypnotherapy akan kita ajarkan. Untuk info seputar pelatihan bisa mengunjungi website kami di masterhypnotis.com. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.